Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi saya ulangi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudaraku, hari ini kita lanjutkan tema yang diajarkan Tuhan Yesus tentang kebahagiaan yang sejati. Sebagaimana sebelumnya kita sudah 2 kali membahas tentang kebahagiaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu orang yang miskin di hadapan Allah. Dan yang kedua, kebahagiaan karena berduka cita. Dan hari ini kita lanjutkan mengenai berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang berbahagia di sini? Mereka yang lemah lembut. Apa artinya lemah lembut di sini? Apakah orang yang suaranya lembut ataukah orang yang lemah? Apakah ini maksud ayat Alkitab ini? Kita bersyukur kita hidup di negara kita Indonesia ini, terdiri dari ratusan, mungkin ribuan suku dan bahasa daerah masing-masing. Dan setiap suku ada ciri-cirinya. Ada yang suaranya agak keras, ada yang suaranya lembut, dan sebagainya. Itu anugerah Tuhan. Orang yang biasanya suaranya keras, kalau disuruh agak lembut, mungkin dia juga merasa kesulitan. Atau saudara-saudara yang suaranya agak lembut, disuruh suara keras, dia juga tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Jadi apa artinya lemah lembut di sini? Arti lemah lembut, salah satu terjemahan yang lain adalah yang rendah hati. Jadi boleh kita katakan di dalam ayat kelima ini, berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan memiliki bumi. Kerendahan hati seseorang ditentukan dalam hubungannya dengan Tuhan. Rendah hati di sini berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada pengertiannya sendiri, tidak bergantung kepada pengetahuannya sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan sendiri. Ini bukan berarti saya katakan pengetahuan itu tidak penting. Itu tidak berarti bahwa kepintaran itu tidak penting. Ilmu itu tidak penting. Sangat penting, saudara-saudara. Tetapi yang salah adalah dengan ilmunya yang tinggi, dengan ijazahnya yang tinggi, dengan kemampuannya yang hebat, dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepadanya yang hebat, dia tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, baik dalam hidupnya, baik dalam merencanakan segala sesuatu, termasuk di dalam melayani. Salah seorang yang sangat pintar dalam Alkitab, namanya Paulus.
pengetahuannya sangat luas, pengenalannya terhadap hukum Taurat begitu mendalam. Tetapi di dalam pertemuannya sekaligus perpisahannya dengan penatua Efesus di Miletus, dia bersaksi, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Bisa kita bayangkan orang yang pintar, punya pengetahuan yang luas, memiliki karunia yang luar biasa, merintis banyak gereja. Waktu melayani, dia banyak sekali mengadakan mujizat. Tetapi apa yang dia katakan? Dalam melayani Tuhan, saya dengan rendah hati. Dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Berarti orang yang rendah hati adalah orang yang tidak mengandalkan dirinya, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang seperti itu dikatakan dia akan memiliki bumi. Kalau dalam ayat ketiga, dia mempunyai kerajaan surga. Jadi perhatian Tuhan kepada kita bukan saja soal kita mempunyai kerajaan surga. Kita hidup di bumi ini pun sungguh-sungguh diperhatikan oleh Tuhan. Apa arti memiliki bumi, saudara-saudara? Bumi ini diciptakan oleh Tuhan supaya bisa dinikmati oleh manusia, secara khusus orang-orang yang rendah hati, orang percaya yang rendah hati. Banyak orang hidup di muka bumi, tapi tidak bisa menikmati bumi ini atau dunia ini. Menikmati dunia ini berarti menerima dengan syukur apa yang diberikan Tuhan kepada kita tanpa perlu membandingkannya dengan orang lain. Saya buat contoh, saudara-saudara. Kalau kita makan apapun lauknya, seandainya sangat enak pun lauk itu, kalau lidah kita tidak berfungsi dengan baik, atau kita sakit gigi yang sangat berat, pasti saudara dan saya tidak bisa menikmati makanan yang enak itu. Demikian juga kita hari ini. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak mungkin menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita di bumi ini. Banyak orang Kristen hari ini, orang lain diberkati Tuhan secara materi lebih daripada dirinya. Dia yang sulit tidur, dia yang menderita. Anak orang lain berhasil, dia yang menderita. Inilah orang yang tidak memiliki bumi. Memiliki bumi bukan berarti otomatis jadi orang yang kaya, bukan otomatis memiliki segala sesuatu. Tidak, saudara-saudara. Memiliki bumi di sini berarti mengucap syukur, berterima kasih, menikmati apa yang diberikan Tuhan yang saat ini dia miliki. Itulah memiliki bumi. Kalau kita hari ini mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan itulah yang disebut orang yang rendah hati, maka pasti orang itu akan mengucap syukur, akan menikmati semua berkat Tuhan
yang Tuhan berikan sampai hari ini. Besok Tuhan berikan lagi dan nikmati lagi. Demikian seterusnya sebelum kita sampai ke rumah Bapa di surga, menikmati yang paling sempurna yang disiapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Buatlah kami semakin mengucap syukur terhadap pemberian Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau saudara ada pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 7140. Dan kalau saudara merasa diberkati dengan firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin.